guys. Halo. Jadi Hai. aku jelasinnya di Zoom ini aja ya. Gimana Oke. cara mencari artikel yang berkualitas. Oke. Sebelum masuk ke cara mencari artikel yang berkualitas, kalian udah tahu belum apa itu artikel, jurnal, sama database jurnal? Nah, aku tahu nih artikel itu apa. Aku tahu nih. Artikel Apa? itu adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu. Nah, kalau jurnal itu tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Nah, kalau mengenai database jurnal, aku sedikit tahu nih. Kalau database jurnal itu suatu sistem yang berisikan informasi dan kumpulan-kumpulan dari suatu jurnal. Tapi aku nggak ngerti nih gimana caranya nyari artikel yang berkualitas itu dan gimana cara lihatnya. Dari jurnal yang nerbitinnya. Jurnal yang Dari jurnal yang nerbitin, nerbitinnya. gimana kita tahu dia itu terpercaya apa enggaknya? Nggak tahu. Nah, aku tahu nih. Kalau di jurnal nasional itu, acuannya itu adalah Sinta. Kalau jurnal internasional, acuannya itu adalah Scopus. Kalau udah terindeks Sinta sama Scopus ini, atau Scopus ini, artinya jurnalnya udah berkualitas. Oh, Jadi, setelah lihat jurnal di Sinta atau di Scopus, kita tuh pilih artikelnya. Terus kita bisa telaah lebih jauh mengenai kualitasnya itu. Jadi, bisa dilihat dari nomor ISSN-nya, dari metodologinya, atau dari isinya deh gitu. oke. Nah, kan teman-teman udah tahu itu apa itu artikel, jurnal, dan database jurnal. Sekarang udah tahu belum gimana cara nyarinya? Buat nyari jurnal internasional, salah satunya itu di Emerald Insight. Ya, ini benar ya. Salah satunya bisa di Emerald Insight, itu untuk jurnal internasional. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana cara mencari artikel jurnal di jurnal nasional. Jadi pertama-tama itu kita masuk dulu ke laman Google-nya dan ketik di bar pencarian itu Sinta, SINTA, lalu tab. Setelah keluar hasil pencariannya, pilih yang paling atas, yaitu sinta.ristekbrin.go.id. Sekarang udah sampai di halaman Sintanya, pilih menu source yang letaknya paling atas sejajar dengan menu home, about, dan lain-lain. Setelah ada source, nanti pilih yang bagian jurnal. Next, aku mau kasih tahu dulu maksud dari tampilan layarnya yang ada S1 hingga S6. S1 hingga S6 itu adalah tingkatan kualitas jurnal, di mana S1 adalah kualitas jurnal yang terbaik, dan S2 itu di bawah dari jurnal S1, begitu seterusnya. Sekarang aku mau coba download jurnal yang ada di Sinta 2. Caranya klik lambang S2. Dari sebanyak ini jurnal, aku mau coba download di jurnal Dinamika Akuntansi dari Universitas Negeri Semarang. Jadi aku klik nama jurnalnya, setelah itu akan muncul beberapa pilihan artikel. Di sini aku misalnya ingin artikel dengan judul Analisa Pengaruh Beta Size Perusahaan DER dan PBV Rasio Terhadap Return Saham oleh A. Sugiarto. Jadi dengan aku klik judulnya, lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu di sana akan ada abstrak, keywords, full text. Nah, di bagian bawah full text ada kata PDF. Jadi teman-teman bisa klik PDF. Setelah kita klik PDF-nya, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, setelah itu lihat bagian pojok kanan atas, ada kalimat download this PDF file. Setelah teman-teman klik download this PDF file, maka udah ada terdownload untuk yang artikel jurnal nasional. Oke, sekarang aku mau jelasin gimana cara mendownload artikel jurnal internasional yang berkualitas. Ada beberapa database jurnal internasional yang bisa kita akses. Pertama, Emerald Insight. Kedua, onlinelibrarywiley.com. Ketiga, JSTOR. Di sini aku mau pakai Emerald Insight. Jadi, pertama kita ketik Emerald Insight di bagian pencarian Google.
Lalu pilih yang paling atas, yaitu www.emeraldinsight.com. Lalu tinggal masukin keywords-nya di bagian pencarian. Misalnya aku mau nyari mengenai financial distress, maka aku ketik financial distress, lalu klik cari. Lalu aku mau download yang judulnya Financial Distress Determinants Among SMEs Empresarial Audience from Sweden by Darus Yasdanfar. Jurnalnya, artikel ini diterbitin oleh Journal of Economic Studies. Nah, setelah itu aku klik judul tersebut, aku scroll ke bawah, nanti ada pilihan download. Nah, di sana teman-teman bisa klik download, maka dia akan download. Tapi ini kan berarti kita belum tahu nih kualitas jurnal yang kita pakai itu terindeks Scopus atau enggak, atau berada pada kuartil berapa di Scopus. Jadi untuk mengetahuinya kita cukup ketik Skimago di pencarian Google, lalu pilih yang Skimago Journal and Country Rank. Setelah itu tinggal masukin alamat ISSN jurnalnya. Misalnya aku tadi dari Journal of Economic Studies dengan ISSN 01443585. Lalu klik cari. Setelah itu akan keluar pilihan dari nama jurnal yang kita masukin ISSN-nya. Klik di sana. Akan muncul biodata jurnalnya seperti ada country-nya, H-index-nya, subject area, dan kategorinya. Nah, untuk melihat jurnal ini masuk ke kuartil berapa, maka kita harus scroll ke bawah. Paling bawah ada kotak seperti ini. Di kotak itu ada key 2, berarti jurnal kita ada di kuartil kedua, yang artinya ada di urutan kedua terbaik. Nah, sebelum itu di Scopus ini ada 4 tingkatan jurnal, yaitu Q1, Q2, hingga Q4. Di mana Q1 itu berarti kuartil terbaik pertama, Q2 terbaik kedua, Q3 terbaik ketiga, dan Q4 terbaik keempat. Gitu. Oke, Vivi, aku mau langsung coba deh. Kok nggak bisa download nih? Oh, itu karena dia nggak open access ya. Jadi sebenarnya ada kode akses untuk institusi tertentu. Cuman kita nggak tahu kodenya apa. Oh gitu. Terus gimana cara downloadnya? Nah, aku tahu caranya pakai shyhub.tw. Tapi aku kurang paham juga sih. Nih, aku tahu nih caranya. Jadi gini. Misalkan kita mau ngambil jurnal dari Emerald Insight, kita harus buka Emerald Insight-nya, kita scroll ke bawah sampai ada link DOI-nya, lalu copy link DOI, kemudian buka shyhub.tw, lalu paste link DOI, selanjutnya enter. Nah, itu udah ke download. Oh iya nih, bisa. Makasih ya guys. 10, 9, Ya, sama. 8, 7, Makasih 6, ya udah 5, ngajarin. 4, 3, 2, 3. Bye. Bye-bye.